Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk siswa kelas 10 teknik pemesinan? Masih tetap semangat meskipun belajar dari rumah? Harus tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, oke? Baik, untuk kesempatan kali ini Pak Randy akan mengajarkan kepada kalian tentang apa sih pahat bobot itu, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana cara mempergunakannya. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang pahat bobot tersebut. Tapi sebelum kita menginjak pembelajaran praktikum, dikarenakan kondisi masih belum memungkinkan karena kita masih dalam kondisi darurat pandemi. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk tidak berkerumun. Nah, untuk menghindari kerumunan itulah kita sekarang belajar dari rumah. Belajar dari rumah itu tetap bisa kita lakukan, yaitu dengan mempelajari teorinya terlebih dahulu. Meskipun kalian belajar dari rumah, tetapi tidak mengurangi kualitas. Jadi tergantung dari diri kita sendiri. Apabila diri kita bertanggung jawab akan tugas dan kewajiban kita, terutama tugas belajar kita, insya Allah meskipun belajar dari rumah tidak akan mengurangi kualitas. Karena pada dasarnya pembelajaran pada teknik pemesinan ini terbagi menjadi dua, yaitu teori dan praktek, yang masing-masing komposisi dari teori dan praktek adalah untuk pembelajaran teorinya sekitar 30-40%, sedangkan untuk materi praktikum sekitar 60-70%. Tapi karena kondisinya masih dalam gawat pandemi, darurat pandemi, maka diwajibkan untuk belajar di rumah. Insya Allah ketika masa pandemi ini berakhir, ya kita doakan saja sebelum lebaran, sebelum kenaikan kelas, masa pandemi ini segera berakhir, atau paling tidak keadaan sudah pulih meskipun tidak seperti semula. Tapi yang kita harapkan memungkinkan kita untuk bisa belajar langsung di sekolahan. Baik, nanti kita akan mempelajari tentang pahat bobot. Jadi seperti ini. Jadi pembelajaran yang Pak Randy diterapkan itu bukan pembelajaran seperti anak TK. Jadi ya kalau anak TK itu harus dituntun, harus diarahkan dengan fisik. Artinya dengan fisik itu tangannya dituntun, menulisnya kalau belum bisa menulis dituntun tangannya untuk menulis. Karena kalian bukan anak TK melainkan sudah tingkat SMK, Pak Randy tidak akan memaksa ketika kalian tidak mencatat, karena kalian tahu sendiri mana yang bermanfaat untuk kalian, mana yang tidak. Kalau dianggap bermanfaat, ya silahkan sebagai catatan kalian. Tetapi kalau dianggap tidak bermanfaat, ya silahkan juga. Semuanya kembali ke pribadinya masing-masing. Tapi jika diperlukan, utamanya ketika evaluasi, itu harus bisa menjawab soal itu. Baik, untuk kegiatan pembelajaran terkait dengan materi mesin bubut atau mesin umum, ya, di semester 2 untuk kelas 10 teknik pemesinan ini kita mendapatkan materi pembelajaran mesin umum
Salah satunya adalah mesin bobot, meskipun ada juga kita mempelajari mesin gerinda dan mesin bor. Mesin bobot pada pembelajaran yang lalu sudah dijelaskan pada e-learning, meskipun tidak secara live, tapi secara prinsip sudah dijelaskan bagian-bagian utama dari mesin itu, termasuk fungsinya. Nah, setelah kalian mempelajari tentang mesin itu, mesin bobot itu, maka kalian harus tahu perlengkapan yang digunakan. Nah, salah satu perlengkapan yang digunakan pada mesin bobot adalah pahat bobot. Oleh karena itu, selanjutnya kita harus mempelajari pahat bobot tersebut. Itu penting, karena kalau kita sudah mengenal mesin bobot, sudah bisa mengoperasikan, tapi kita tidak bisa membuat pahatnya atau pengetahuan kita tentang pahatnya kurang, otomatis kalian tidak bisa praktek. Apalagi ketika kalian sudah membuat pahat dan kalian tidak bisa setting pahat pada mesin bobot, itu akan menyebabkan miss. Jadi bisa menyebabkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan benda kerja kalian bisa rusak. Baik, langsung saja untuk kegiatan pembelajaran 6 tentang pahat bobot. Jadi tujuan kalian mempelajari tentang pahat bobot itu adalah siswa dapat menjelaskan dan menggunakan pahat bobot sesuai dengan fungsinya dengan benar. Jadi kalian nanti ketika selesai pembelajaran tentang pahat bobot ini, kalian bisa paham apa sih pahat bobot itu. Pahat bobot itu ada berapa macam? Apakah satu macam? Tidak, melainkan ada beberapa macam. Terus beberapa macam dari pahat bobot itu fungsinya juga berbeda-beda, tergantung dari fungsi pengerjaannya. Jadi pengerjaan yang diminta, yang bisa kita ketahui dari gambar tekniknya, itu pekerjaan apa? Umpama pekerjaan bobot rata, terus pekerjaan mengulir, seperti itu, pekerjaan radius, dan lain-lain. Dan ketika kalian sudah menjelaskan tentang fungsi dan beberapa macam pahat bobot tersebut, kalian juga bisa menggunakan pahat bobot sesuai dengan fungsinya. Tetapi di sini Pak Randy tidak mau kalian terima mateng. Jadi sistemnya Pak Randy ibaratnya hanya memberikan kail saja, hanya memberikan senjata saja. Untuk menggali lebih dalam lagi, untuk memperoleh pengalaman praktek, kalian sendirilah yang akan mencapainya. Artinya apa? Pak Randy tidak akan mengasahkan pahat bobot kalian, melainkan kalian sendirilah yang mengasah pahat bobot untuk kalian. Oleh karena itu, masing-masing dari kalian itu sangat penting sekali untuk memiliki instrumen praktek individu, yaitu pahat bobot. Fungsinya apa? Fungsinya adalah bisa digunakan untuk berlatih. Fungsinya bisa digunakan untuk berlatih. Dan pahat bobot itu bermanfaat ketika kalian nanti kelas 3, kelas 2. Pak, habis, yo beli lagi. Kalian bisa beli paketan. Ayah kalian kalau ngerokok bisa beli rokok, kenapa tidak untuk pendidikan tidak bisa beli? Untuk kepentingan masa depan tidak bisa memperjuangkan. Dengan harga yang sama, paketan, katakanlah paketan 60, pahat bobot 60-an. Nah, sama-sama habis toh.
tetapi yang diperoleh berbeda. Pahat bobot, dari pahat bobot inilah kalian bisa memperoleh pengalaman belajar lebih banyak, lebih dalam. Baik, seperti itu untuk tujuan kita mempelajari tentang pahat bobot tersebut. Lalu yang perlu diperhatikan adalah indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan fungsi pahat bobot tersebut. Fungsinya umpama pahat bobot rata itu untuk apa? Oh, untuk bobot muka, Pak, untuk bobot samping rata. Yang kedua, kalian tentu bisa menyebutkan bahan-bahan dari pahat bobot tersebut. Jadi dari sini kita bisa menggali, nggak cuma mempergunakan saja, melainkan kita juga mengetahui ini terbuat dari apa ya. HSS ini terbuat dari apa? Kok bisa kuat melawan besi? Besi yang tipe apa yang bisa dilawan oleh pahat HSS, yang bisa di pahat. Selanjutnya yang ketiga adalah kita dapat memilih bahan pahat bobot sesuai dengan penggunaannya. Nah, pahat bobot sendiri bahannya macam-macam, tergantung besi yang dihadapi. Nah, besi sendiri itu juga macam-macam untuk karakternya. Untuk karakternya ada yang ST37, ada yang ST60. Jadi tergantung. Kalau ST37 besinya lunak atau lumayan lunak, tentu kita memakai pahat HSS. Jika lebih dari itu, maka kita memerlukan pahat bobot yang lebih kuat lagi. Jadi sesuai dengan penggunaannya. Yang keempat, dapat menjelaskan fungsi sudut-sudut yang harus dibentuk pada pahat bobot. Jadi ketika nanti praktek dalam mengasah atau membuat pahat bobot, itu nanti akan diperoleh sudut-sudut yang harus dibentuk. Jadi tidak asal ngawur buat sudut sekian, fungsinya apa. Tentunya dengan sudut-sudut yang sudah ditentukan itu juga mempunyai fungsi. Nah, itulah fungsinya kalau kalian mempelajari tentang sudut-sudut yang harus dibentuk pada pahat bobot nanti. Yang kelima, kalian dapat mengasah pahat bobot sesuai dengan sudut yang dibutuhkan. Nah, setelah kalian mengetahui fungsi-fungsi sudut yang harus dibentuk pada pahat bobot, kalian langsung terjun ke tahap praktek, yaitu mengasah sendiri pahat bobot. Itulah fungsinya. Mengapa kok pahat bobot kalian harus memiliki pribadi masing-masing? Fungsinya yaitu tadi, dari pahat bobot, mengasah pahat bobot sendiri, itulah nanti pengalaman praktik kalian akan mendapatkannya. Kalau pada biasa kan kalian terima mateng, bagaimana kalian bisa mengasah sendiri? Apalagi ketika kalian PKL. Umpama mandor bengkel menyuruh kalian, "Le, tolong asahno pahat bobot, pahat tulir." Nah, kalian pelung-pelung. Padahal kalian sudah kelas 11, kelas 2 ketika praktek. Apa gak ngisi-ngisi no? Nah, oleh karena itu kalian harus praktek sendiri, menggunakan pahatnya sendiri untuk mengasah pahat bobot sesuai dengan sudut yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah kalian dapat menyebutkan jenis-jenis pahat bobot sesuai fungsinya. Nah, pahat bobot itu macam-macam. Fungsinya untuk apa dulu? Kalau kita membobot ulir, tentunya tidak bisa kalau kita memakai pahat bobot rata. Jadi
kita harus mengetahui dulu, harus bisa menyebutkan dulu jenis-jenis pahat apa, fungsinya apa. Jadi seperti itu nanti ketika kalian mempelajari tentang pahat bobot. Selanjutnya dapat memilih jenis pahat bobot sesuai dengan kegunaannya. Nah, yang seperti Pak Reni katakan tadi, kalau kalian gambar kerjanya memerintahkan untuk pengerjaan ulir, tentunya pahat yang digunakan adalah pahat ulir, bukan pahat rata. Seperti itu. Baik, langsung ke materi selanjutnya. Jadi yang harus dimiliki oleh material yang digunakan sebagai alat pemotong pada pekerjaan teknik pemesinan itu meliputi 5 keunggulan. Jadi 5 keunggulan yang harus dimiliki yaitu: satu, dia harus mempunyai, alat tersebut harus mempunyai kekerasan yang baik. Nah, kalau alat tersebut tidak memiliki kekerasan yang baik, yang terjadi adalah, Pak, kok gampang tumpul, dibuat gores, dibuat pengerjaan kok gampang tumpul. Nah, itulah fungsinya jika alat pemotong yang kita gunakan itu mempunyai kekerasan yang kurang baik. Tapi kalau mempunyai kekerasan yang baik, bahan besi ST37 bisa dikerjakan dengan baik. Yang kedua adalah memiliki keuletan yang dapat menahan beban kejut. Beban kejut itu beban ketika pertama kali pahat tersebut menyentuh bahan yang akan dipotongnya. Nah, kalau pada sentuhan pertama beban kejut pada pahat tersebut rendah, tentunya langsung terjadi apa? Terjadi patah. Jadi ujungnya menjadi patah. Nah, kalau ujungnya menjadi patah ya otomatis diasah lagi, karena tidak memiliki keuletan yang dapat menahan beban kejut. Yang ketiga adalah memiliki ketahanan terhadap beban kejut termal. Nah, beban kejut termal itu apa? Termal itu apa sih? Termometer. Nah, termometer itu berasal dari termo, meter. Meter itu pengukuran, dan termo adalah panas. Berarti artinya beban kejut termal adalah bahan dalam kondisi suhu tertentu itu harus dapat dikerjakan. Nah, yang selanjutnya adalah keempat, sifat adhesi yang rendah. 5, mempunyai daya larut elemen atau komponen material pahat yang rendah. Nah, salah satu alat potong yang dimiliki oleh mesin bobot adalah pahat bobot. Selain pahat bobot ada banyak, ada mata bor, ada kartel, dan lain sebagainya. Masih banyak, nanti kita pelajari satu persatu. Jadi pahat bobot ini merupakan salah satu alat potong yang sangat diperlukan pada proses pembobotan. Karena apa? Karena pahat bobot dengan berbagai jenisnya dapat membuat benda kerja dengan berbagai bentuk sesuai tuntutan pengerjaannya. Misalnya, nah, seperti ini. Kalau kita membobot permukaan atau facing atau muka, membobot rata, membobot bertingkat, chamfer, tirus, memperbesar lubang, ulir, dan memotong, kemampuan atau performa pahat bobot dalam melakukan pemotongan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya jenis bahan atau material yang digunakan. Nah, jenisnya apa?
pahat bobot tersebut. Tentunya juga menyesuaikan dengan materialnya. Yang kedua, faktor yang kedua adalah geometris pahat bobot. Geometris itu sudut potongnya, sudut potong dari pahat bobot tersebut, dan bagaimanakah teknik penggunaannya sesuai petunjuk dalam petunjuk penggunaan. Jadi ada beberapa faktor tersebut di atas dapat terpenuhi berdasarkan standar yang telah ditentukan. Maka pahat bobot akan maksimal kemampuannya. Jadi kalau tidak dipenuhi beberapa faktor yang di atas, tentunya performanya jelek dan kalian akan menyalahkan, pahatnya kok tumpul terus pak. Karena ada beberapa faktor itu yang tidak memenuhi syarat, entah itu bahannya yang terlalu keras, pemilihan bahan dari pahat bobot itu tidak sesuai, atau sudut kalian dalam mengasah pahat. Nah, agar performanya mencapai maksimal, beberapa faktor itu harus terpenuhi. Nah, setiap pabrik pembuat pahat bobot biasanya punya katalognya untuk mencantumkan spesifikasi dan klasifikasi produk buatannya. Kode standar yang digunakan misalnya dengan standar ISO 513. Nah, yang pertama kita akan mempelajari bahan atau material dari pahat bobot tersebut. Pada awalnya, manusia hanya mampu membuat alat potong pahat bobot dari jenis baja karbon. Lama-kelamaan kemudian ditemukan unsur atau paduan yang lebih keras sampai ditemukannya material alat potong pahat bobot yang paling keras, yaitu diamond atau intan. Unsur-unsur yang berpengaruh terhadap performa pahat bobot diantaranya ya, ingat, tungsten, wolfram ya. Wolfram nanti itu ada fungsinya masing-masing. Kenapa kok wolfram? Dapat menahan apa? Panasnya berapa, suhunya berapa, titik leburnya. Terus selain wolfram ada juga kromium, vanadium, molybdenum, dan kobalt. Sifat-sifat yang diperlukan untuk sebuah alat potong tidak hanya kerasnya saja, tetapi masih ada sifat lain yang harus diperlukan untuk membuat alat potong memiliki performa yang baik. Jadi secara garis besar ada 4 sifat utama yang diperlukan menjadi alat potong yang memiliki kemampuan potong yang baik. Tetapi masing-masing juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya dalam pengaplikasiannya, disesuaikan dengan kebutuhan pengerjaannya. Adapun sifat-sifat yang dibutuhkan pada suatu alat potong antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keras. Jadi keras ini adalah sifat paling utama yang dibutuhkan oleh alat potong atau pahat. Karena apa? Agar dapat menyayat benda kerja dengan baik, alat potong harus memiliki sifat yang lebih keras daripada benda kerja yang disayat. Tentu persyaratan itu harus juga dimiliki. Kenapa kok Pak Randy tadi menyebutkan bahan besi ST3741 masih bisa dikerjakan oleh pahat HSS? Karena di atasnya itu pahat HSS tidak mampu. Pahat HSS tidak mampu. Tentu menggunakan pahat dengan bahan yang lebih tinggi dari material yang akan disayat. Jadi selain alat potong itu harus keras atau pahat itu harus keras,
pahat tersebut harus dapat melakukan pemotongan dengan baik, yaitu alat potong tersebut tidak lentur atau stabil. Kekerasan material benda kerja maupun alat potong yang ada sekarang ini cukup bervariasi, sehingga kita tinggal memilih material alat potongnya saja yang kita butuhkan disesuaikan dengan bahan benda kerjanya apa. Tapi tidak sedikit di lapangan pada kondisi tertentu hal alat potong harus digunakan untuk menyayat benda kerja yang sudah mengalami proses perlakuan panas atau heat treatment, yang mungkin saja kekerasannya bisa menyamai atau bahkan melebihi kekerasan dari alat potong tersebut, sehingga harus mengganti jenis alat potong lain yang memiliki sifat yang lebih keras dari bahan yang akan disayat. Benar. Jadi pentingnya kita memiliki pengetahuan tentang pemilihan pahat bobot, bahan pahat bobot sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan material yang akan disayatnya. Tentu kalau kalian memilih pahat ASS, tetapi bahan yang akan disayat itu lebih tinggi kekerasannya dibanding HSS, ya otomatis kalian akan mengeluh terus, loh Pak kok tumpul, kok nggak bisa disayat, kok keras. Ya jelas keras wong, bahannya yang akan disayat lebih keras daripada bajanya atau pahat bobotnya. Tentu harus mengganti jenis pahat bobot yang lain. Nah, itu nanti akan kalian pelajari lebih lanjut. Dan kalian sebagai pemula yang masih duduk di kelas 10, memakai pahat ASS untuk latihan itu sudah cukup. Tentu juga akan kita persiapkan bahannya sesuai dengan kekuatan dari pahat ASS tersebut. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa tingkat kekerasan alat potong akan bertolak belakang dengan tingkat kelenturan keuletannya, yang tentunya sifat ini juga merupakan sifat yang dibutuhkan untuk menjadi alat potong yang performanya baik. Jadi tadi itu keras, sekarang ulet. Sifat ulet itu sangat diperlukan jika kita akan menggunakan alat potong, terutama untuk menetralisir adanya beban kejut atau getaran yang mungkin muncul sewaktu pemotongan. Jadi kan beban kejut itu beban yang terjadi di luar prediksi. Nah, di luar prediksi beban kejut. Nah, ketika menerima beban kejut tersebut, pahat kalian ini apakah ada efeknya? Artinya apakah dia patah ujungnya ketika menerima beban kejut tersebut, yang mungkin akan muncul sewaktu pemotongan, sewaktu proses pemotongan. Nah, sifat ulet pada pahat bobot ini akan menyebabkan pahat mampu untuk mengalami pelenturan, atau defleksi yang bersifat elastis. Jangan kalian bayangkan pelenturan atau elastisnya itu seperti karet, bukan seperti itu. Tetap keras, tapi ketika dia menerima beban kejut ketika proses pengerjaan, dia mempunyai sifat yang ulet. Kalau memiliki sifat ulet, tentunya tidak mudah patah. Dia keras, umpama pahat bobotnya keras, tapi tidak memiliki sifat ulet. Ketika terjadi beban kejut, langsung patah ujungnya. Seperti itu. Yang harus kalian
miliki pengetahuannya. Jadi meskipun pahat bobot tersebut melentur, diharapkan tetap stabil dan kokoh. Defleksi itu diperlukan untuk mengurangi efek dari beban kejut tersebut. Sifat ulet dan keras memang saling tertolak belakang. Semakin keras material, maka akan semakin getas. Jadi kalau tidak ada sifat uletnya, maka pahat kalian itu semakin getas. Getas itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan patah. Oleh karena itu perlu memiliki sifat ulet juga, sehingga jarang ditemukan material yang mempunyai tingkat kekerasan dan keuletan yang baik. Ya, separuh-separuh berarti. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka pahat dibuat dari dua material yang berbeda. Yang pertama adalah material keras, kemudian yang kedua adalah material penyangga. Biasanya terbuat dari baja atau besi ST60 atau EMS 45. Metode pengikatnya bisa berupa bracing, dibaut, dijepit, atau diselipkan. Selain dari apa tadi, keras, ulet, jadi pahat bobot harus memiliki sifat yang tahan panas. Kenapa kok harus memiliki sifat yang tahan panas? Jika dua benda logam saling bergesekan, apa yang terjadi pada kedua logam tersebut? Entah bahannya yang disayat ataupun penyayatnya. Yang terjadi adalah suhu di masing-masing benda tersebut meningkat. Suhu di masing-masing benda tersebut meningkat. Oleh karena itu, alat potong atau pahat bobot harus mempunyai sifat yang tahan panas. Kalau tidak memiliki sifat tahan panas, gampang gosong, tentu sifatnya jelek. Besarnya panas yang ditimbulkan itu tergantung dari kecepatan alat potongnya. Dari kecepatan alat potongnya, atau biasanya disebut cutting speed, nanti ada rumusnya, akan kemarin dikasih materinya, mencari rumus dari cutting speed atau mencari RPM nya. Terus selain cutting speed, besarnya panas juga tergantung dari feedingnya atau kecepatan pemakanannya. Nah, kalau kecepatan cutting speed itu RPM. RPM berarti itu memutar apa? Yang kemarin sudah Pak Reni jelaskan tentang bagian-bagian utama dari mesin. Memutar spindle. Oke ya. Spindle itulah yang mengikat benda kerja. Nah, kalau feeding itu berbeda. Feeding itu dikendalikan oleh eretan yang membawa alat potong atau pahat bobot menyayat benda kerja. Nah, itu. Jadi panas yang ditimbulkan, besarnya panas yang ditimbulkan itu tergantung dari ada kecepatan potong atau cutting speed, lalu kecepatan pemakanan atau feeding, dan kedalaman pemakanan atau depth of cut. Nah, kedalaman pemakanan ini umpama gini, kalian harus menjadikan benda kerja yang semula ukurannya 20 mm dijadikan sekitar 26 sekitar dari semula 20 mm dijadikan 16 mm. Jangan sampai salah.
Jangan sampai ada yang menyebutkan 20 meter dijadikan 16 meter. Jangan sampai salah satuan yang ketika kita mengerjakan teknik pemesinan itu yang satuan yang digunakan apa? Milimeter. Kalau kalian perpatokan satuan yang ukur yang digunakan adalah meter, berarti itu ada di bangunan berapa meter. Kalau di teknik pemesinan itu memakai satuan ukur milimeter. Jadi kembali lagi yang seperti Pak Reni jelaskan tadi, bahan benda kerja yang tadinya ukurannya 20 mm, gambar kerja memerintahkan untuk dijadikan diameter 16 mm. Berarti berkurang berapa milimeter? 20 kurangi 16, 4. Nah, kalau kalian gradak atau kalian sayat langsung kedalamannya 4 mili, yang terjadi adalah pertama, bisa saja pahat bubut atau alat potong kalian yang patah, atau benda kerja kalian yang rusak. Nah, karena apa? Kedalaman pemakanannya atau depth of cut-nya itu terlalu besar. Tentunya diperlukan siklus agar tidak langsung menyayat 4 mili. Bisa dengan siklus menyayat 1 mili. 1 mili itu sudah banyak. Tetapi ya sudah 1 mili lah untuk latihan. 1 mili, nanti lagi tambahi 1 mili. Pak, bagaimana menambahi 1 mili? Ketika Pak Randy menjelaskan tentang bagian-bagian mesin bubut, utamanya bagian eretan, yang di situ ada eretan lintang. Nah, di eretan lintang itu ada skala-skala ukurnya. Nah, skala ukur itu bukan hiasan, Le. Skala ukurnya itu juga berfungsi untuk mengatur kedalaman pemakanan atau depth of cut. Nah, setiap strip yang ada pada skala ukur tersebut mempunyai nilai yang berbeda-beda tergantung spesifikasi mesinnya. Ada yang setiap strip itu nilainya 0,01, ada yang 0,05, tergantung spesifikasi dari mesin tersebut. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kan itu bisa dihitung, umpama jarak antara satu strip dengan strip yang lain katakanlah 0,01. Untuk mencapai 1 mili berarti berapa strip yang harus dilalui? Ya berarti berapa? 0,01 dikali berapa? Nah, seperti itu. Sampai ketemu 1 mili, nanti ditandai. Kalau sudah dipastikan oh ini perhitungannya 1 mili, ditandai sama kapur biar nggak lupa. Nanti ketika selesai siklus pertama dilanjutkan siklus berikutnya, seperti itu hingga mencapai ukuran yang telah ditentukan oleh gambar kerja. Nah, seperti itu. Nah, selain kedalaman pemakanan atau depth of cut tadi, yang berpengaruh terhadap besarnya panas yang ditimbulkan yaitu adalah RPM atau revolution per menit. RPM itu berkaitan dengan putaran, gitu. Kalau kalian mengebor benda kerja yang besar atau lebar bornya yang besar, tentu RPM yang digunakan rendah. Bisa dibayangkan kalau benda kerja yang besar terus lubang yang ingin dicapai juga besar, langsung kalian pakai RPM tinggi, wah berbahaya sekali untuk mata bornya. Mesin bisa bergetar hebat. Nah,
jenis bahan benda kerja yang dikerjakan dan penggunaan air pendingin itu juga sangat mempengaruhi. Jadi fungsi dari coolant sendiri itu adalah untuk mengurangi efek panas yang timbul akibat pemotongan. Jadi efek yang ditimbulkan yang bisa mengakibatkan pahat tersebut mempunyai panas yang tinggi. Jadi dikasih pendingin atau coolant. Nah, yang akan merambat atau terdistribusi pada benda kerja maupun pahatnya. Nah, perambatan panas pada benda kerja jenis tertentu yaitu yang termasuk baja paduan. Nah, pada suhu tertentu itu mengakibatkan perubahan strukturnya. Jadi, kalau perubahan strukturnya berubah, maka tingkat kekerasannya juga berubah menjadi lebih keras. Jadi, seperti yang dilakukan oleh ketika kita memproses hardening. Kalau perambatan panas pada pahat bobot seperti dilakukan proses tempering atau normalizing yang dapat mengakibatkan penurunan tingkat kekerasannya. Selanjutnya selain ulet terus tahan panas, juga pahat tersebut juga harus mempunyai sifat yang tahan aus. Tahan aus itu adalah jika penampang ujung pahat bobot yang kecil dan runcing mudah sekali mengalami keausan. Sifat ini tidak bisa terlepas atau erat kaitannya dengan sifat kimiawi. Jadi tidak bisa terlepas dari sifat kekerasannya, keuletannya, dan tahan panasnya, tetapi merupakan hal yang berdiri sendiri. Umur pakai pahat secara normal itu menunjukkan tingkat ketahanan terhadap keausan. Jadi keausan yang timbul pada mata sayat pahat bobot dapat disebabkan terjadinya gesekan maupun getaran yang terjadi saat pemotongan atau penyayatan. Dan sifat tahan aus ini dapat diperbaiki dengan penambahan unsur paduan ataupun perbaikan pada geometri sudut pahat bobot tersebut. Dalam pekerjaan pemesinan dikelompokkan menjadi 3, yaitu steel cutting grade. Steel cutting grade itu apa? Steel cutting grade itu untuk pemotongan berbagai jenis baja yang akan menghasilkan gram yang kontinu. Jadi berlanjutan. Yang kedua adalah cast iron cutting grade. Fungsinya adalah untuk melakukan berbagai jenis besi tuang yang menghasilkan gram yang putus-putus, diberi kode K. Yang tadi steel cutting grade itu diberi kode P. Yang ketiga adalah intermediate grade. Ya, intermediate grade ini digunakan untuk proses pemesinan berbagai jenis baja, besi tuang dan non ferrous yang mempunyai sifat ketermesinan yang baik, diberi kode huruf M dan K. Nah, proses pembuatan dari pahat bobot agar mendapatkan kualitas yang standar, tahapannya yaitu pertama proses mixing. Jadi proses mixing itu adalah proses mencampurkan
atau mix antara serbuk logam dengan bahan aditifnya, bahan penambahnya. Nah, bahan utama serbuk logam dan bahan aditifnya. Yang kedua adalah proses pembentukan atau formingnya. Apa sih forming itu? Yang perlu kalian ketahui, forming itu adalah proses pemberian gaya-gaya kompaksi baik pada temperatur ruang maupun pada temperatur tinggi. Proses cool compaction atau temperatur ruang akan dilanjutkan dengan proses sintering. Apa itu proses sintering? Harus kalian ketahui bahwasanya proses sintering adalah proses pemanasan yang dilakukan pada kondisi vakum sehingga diperoleh partikel-partikel yang bergabung dengan kuat. Selanjutnya yang ketiga adalah proses manufaktur. Nah, proses manufaktur ini dalam rangka membentuk produk alat potong sesuai standar yang diinginkan. Setelah mengalami proses manufaktur, maka pada akhir proses adalah proses finishing. Yang dinamakan proses finishing itu sudah pasti menghaluskan bidang atau bagian tertentu agar kelihatan menarik. Mosok produk tampilannya jelek, tentu itu bukan produk yang baik kalau tampilannya masih tajam. Pahat bobot meskipun kelihatannya runcing kalau dari pabrik itu tidak kasar, dan juga bagian bidang-bidangnya itu tidak lancip. Baru ketika kalian mengasahnya, bagian ujungnya itu menjadi lancip. Tetapi jika dari pabrik itu tentu bagian bidangnya itu halus dan tidak runcing. Itu proses finishingnya. Nah, ini macam-macam pahat bobotnya. Yang tadi macam-macam pahat bobotnya bisa dilihat dari jenis material bahannya yang digunakan. Ada baja karbon, ada baja kecepatan tinggi atau high speed steel atau HSS yang biasanya kita pakai untuk latihan agar kalian mendapatkan pengalaman pembelajaran secara langsung. Ada juga paduan cor non-ferro atau cast non-ferrous alloy, cast carbide. Ada juga karbida, cemented carbide, hard metal. Ada juga keramik, CBN, dan intan yang paling keras itu. Nah, sekarang kita akan mengulas pahat bobot dari material karbon. Jadi pahat bobot yang terbuat dari material karbon ini, kelompok baja karbon adalah high carbon steel atau HCS. Jadi baja jenis ini mengandung karbon yang relatif tinggi, sekitar 0,7 hingga 1,4% karbon, dengan persentase unsur lain relatif rendah. Apa unsurnya itu? Ada mangan, ada wolfram, ada kromium, masing-masing hanya 2%. Jadi karena memiliki persentase yang rendah sehingga mampu memiliki kekerasan permukaan yang tinggi. Dengan perlakuan panas suhu tertentu, struktur bahan akan bertransformasi menjadi martensit dengan kekerasan antara 500 hingga 1000 HV. Karena martensit akan melunak pada temperatur sekitar 250 derajat Celcius. Maka karbon jenis ini hanya dapat digunakan pada kecepatan potong yang rendah. Nah, ini kecepatan potong yang rendah. Jadi kalau kecepatan potong yang tinggi, otomatis pahat yang HCS ini tidak bisa menyayat.
dan hanya dapat digunakan untuk memotong logam yang lunak. Nah, logam yang lunak ya sama-sama karbonnya tinggi itu tadi. Kalau karbon tinggi berarti dia memiliki sifat yang lunak. Jangan dibayangkan lunaknya kayak lunak apa? Lunak malah apa? Plastisin, bukan seperti itu. Lunaknya ya lunak seperti besi tapi kekuatannya itu lunak. Yang kedua, itu kita mempelajari tentang HSS. Nah, ini baja HSS yang biasa kita pakai. Dan setiap siswa itu harus memiliki pahat HSS. Untuk apa? Ya untuk latihan. Wong untuk kepentingannya sendiri kok nggak mau bondo. Kalau untuk beli pulsa, beli paketan, rokok, cepet. Kalau untuk kepentingan belajar, tangannya erat menggenggam. Nah, itu nggak benar. Nah, untuk baca HSS sendiri ini apa komposisinya dari baja HSS ini? Jadi HSS konvensional, ada HSS spesial. Nah, HSS konvensional ini terbagi menjadi dua. Ada tungsten HSS dan molybdenum HSS. Sedangkan HSS spesial ini adalah HSS apa? Cobalt added HSS, ada penambahan kobaltnya, ada vanadiumnya yang tinggi, ada high hardness, ada case HSS, powder coated HSS. Selain itu ada yang dinamakan karbida, intan yang paling tinggi. Ya, itu saja. Yang penting kita sudah mempelajari tentang pada HSS. Selanjutnya akan Pak Randy jelaskan juga macam-macam dari pahat bobot menurut letak penyayatan yang dikenakan pahat bobot, yaitu pahat bobot luar dan pahat bobot dalam. Nah, pahat bobot luar digunakan untuk proses pembobotan benda kerja pada bidang luar. Apa saja? Ya bisa bobot samping, rata samping, bisa bobot muka, bisa ulir luar, chamber, apalagi alur. Terus selain alur apalagi? Radius, seperti yang sudah para dijelaskan tadi. Nah, bentuk, jenis dan bahan pahat ada beberapa macam sesuai dengan kebutuhannya. Prosesnya adalah benda kerja yang akan dibobot bergerak berputar, sedangkan pahatnya bergerak memanjang. Memanjang itu sumbu X apa Z? Ayo, X apa Z? Kalau dalam mesin bobot harus diketahui dulu. Kalau kita belajar tentang mesin bobot, itu tidak terlepas dari sumbu kartesius. Ada X, ada Z. Loh Pak, kok beda sama matematika? Iya beda. X itu mendatar, kalau matematika X itu mendatar, Y vertikal. Tetapi kalau mesin bobot, Z itu apa? Menyayat lurus, menyayat, memanjang, bergerak secara memanjang. Dan X itu melintang. Beda halnya dengan mesin freeze. Kalau mesin freeze itu ada 3 aksis atau 3 sumbu, yaitu X, Y, Z. X nya horizontal,
Y-nya vertikal, sedangkan Z-nya itu adalah naik turun yang membawa alat potong. Tadi pahat bobot luar, sekarang pahat bobot dalam yang digunakan untuk proses pengerjaan atau pembuatan benda kerja pada bagian dalam, yaitu digunakan untuk membobot permukaan dalam lubang benda kerja. Artinya setelah dibor, umpama bor 10, sedangkan yang diminta adalah bor berapa? 10,8. Berarti bor 10,8 kan tidak ada. Oleh karena itu, bor yang mendekati atau lubang yang mendekati 10,8 yaitu bor 10. Nah, kekurangannya itu kita gunakan pahat bobot dalam untuk memperbesar lubang. Mungkin pada kesempatan kali ini itu dulu yang bisa Pak Randy jelaskan seputar pahat bobot yang harus diketahui. Kesimpulan dari pembelajaran 1 jam ini adalah apa? Tadi siapa yang bisa mengingat kembali? Salah satunya adalah bahan atau material yang material dari pahat bobot itu. Material pahat bobot itu harus lebih tinggi dari material bahan yang akan disayat. Kalau bahannya material dari pahat bobot itu rendah, otomatis gampang patah. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, selain itu kan pembobotan itu ada dua, pembobotan luar dan pembobotan dalam. Nah, kalau pembobotan dalam kamu pakai pahat luar ya gak bisa harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau pahat luar ya kebutuhannya apa? Ulir, ya berarti pakai pahat ulir. Kalau kebutuhannya bobot facing ya berarti pakai pahat rata. Nah, kalau kalian ingin memperbesar lubang bor, memperbesar lubang bor yuk kalian pakai pahat dalam. Jadi kalian harus memakai pahat dalam kalau ingin memperbesar lubang. Jadi mungkin itu dulu yang bisa Pak Randy sampaikan. Nanti disambung lagi 1 jam gitu, biar kalian gak sumpek belajar di rumah. Pak kapan prakteki? Ya prakteki nunggu keputusan pemerintah. Ya Pak Randy gak bisa memutuskan. Ya Pak Randy pengennya kalian praktek, karena kalian anak SMK gak praktek. Pembelajaran daring terus kan lucu, bukan anak SMA gitu, nggak bisa praktek. Yo gimana lagi kalau Pak Randy memutuskan sendiri untuk ngajari praktek kalian, bisa-bisa Pak Randy kena pidana kerumunan gitu, kayak Habib Rizik. Waduh, Pak Randy bisa dipidana nanti, mengumpulkan massa gitu, mengumpulkan massa dalam jumlah di atas 10 orang. Kan Pak Randy nggak mau seperti itu. Pokoknya dalam kondisi belajar dari rumah ini, kalian fokus saja belajar teori dulu. Nanti kalau pemerintah sudah mencabut kondisi darurat, belajar daring ditutup, saatnya belajar tatap muka. Alhamdulillah kita bisa belajar
praktek lagi. Jadi kita nunggu keputusan dari pemerintah. Dikirone Pak Randy, Pak sama enak preito yo. Pak Randy yo seperti kalian. Bahkan Pak Randy ke sekolah, satu hari ke sekolah, satu hari tidak. Tetapi hariannya Pak Randy yo seperti kalian mengerjakan tugas, ya mengerjakan penilaian, membuat perencanaan pembelajaran, mengajarkan secara daring, membuat tugas, mengoreksi. Bedanya kerjanya dari rumah. Satu hari kerja dari rumah, satu hari kerja di kantor menggunakan sistem piket. Jadi mungkin itu dulu yang bisa Pak Randy sampaikan. Semoga yang Pak Randy sampaikan insya Allah bermanfaat, dapat terserap dan dapat dipergunakan di kemudian hari untuk masa depan kalian yang lebih baik. Baik, Pak Randy akhiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam sehat.